Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat, taufik, hidayahnya dan kasih sayangnya sehingga kita bisa kembali lagi di acara Kultum spesial Ramadan dari Syiar Dalam Gelap. Bersama saya Hadim dari Ustadz Hakim Bawazir Zulmi Azwar. Alhamdulillah ala kulli hal, sahabat. Kali ini saya ingin membahas perintah untuk orang yang berpuasa agar menjaga lisan dan anggota tubuhnya dari perselisihan, saling memaki dan semisalnya. Alhamdulillah, sahabat, kita sudah berpuasa. Sudah berapa hari kita berpuasa? Sudah belasan hari kita berpuasa. Kita tahan lapar dan haus kita. Namun sahabat, ayo dong kita upgrade puasa kita. Jangan menjadi puasanya orang awam lagi yang hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpuasa, sahabat share sekalian, kita juga diwajibkan menjaga mulut kita dari perkataan-perkataan yang kotor. Karena apa? Karena ketika mulut kita kotor, itu mengeluarkan apa yang ada di hati kita hakikatnya. Jadi ketika ada orang yang berkata-kata kotor terus, nah dipertanyakanlah hatinya. Hatinya bersih atau tidak. Ya. Dan juga apabila ada orang berkata baik, nah dipastikan banyak berkata baik, selalu berkata baik, ya jujur, maka hatinya juga insya Allah baik. Jadi jangan terbalik sahabat share sekalian. Ada yang bilang katanya yang penting hatinya bersih, kata-kata kotor nggak apa-apa. Ikutin siapa itu sahabat? Nabi bilang begitu? Atau siapa? Nggak ada kan? Siapa mengikuti siapa? Ya, orang-orang yang baik ya kita lihat di sejarah. Kita lihat juga nabi-nabi, para aulia wa sholihin, adakah perkataan yang kotor yang direkam? Adakah Sayyidina Abu Bakar? Adakah Sayyidina Umar? Adakah para tabi'in, Imam Hasan al-Basri, atau terus ke bawahnya, para ulama sholihin, para keluarga Nabi Muhammad SAW, ada yang berkata buruk? Ya, tokoh-tokoh sejarah yang hatinya bersih, adakah yang berkata buruk? Tidak. Ya, jadi salah ketika ada orang bilang, yang penting hatinya bersih, kata-kata kotor mah nggak apa-apa. Nah, nggak boleh begitu. Ya, yang pasti ketika hatinya bersih, maka keluarnya juga dari mulutnya bersih, penuh hikmah. Nah inilah, kita harus menjaga mulut kita, ya, menjaga perkataan kita dari namimah, adu domba, dari gibah, dari perkataan kotor dan lain sebagainya. Dan juga perkataan-perkataan yang mengundang perselisihan di antara kita dan kaum muslimin pada umumnya. Sahabat share sekalian, saya buka kajian kita ini di Kultum ini dengan hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfuth wala yashab, maka janganlah ia berkata kotor dan jangan pula bertengkar. Fa in sabbahu ahad qatalahu falyakul inni shaim. Jika ada seorang yang mencela atau mengajak berkelahi, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim, sahabat. Sahabat share sekalian, para ahli hadis menjelaskan hal ini soal kata-kata yang terakhir. Maka katakanlah aku sedang puasa. Ini apakah dikatakan untuk orang yang mencelaknya atau mengajaknya berkelahi, atau dia mengatakan untuk dirinya sendiri? Nah, riwayat yang paling masyhur, yang paling banyak digunakan adalah orang ini berkata untuk keduanya, yaitu berkata untuk orang yang mengajaknya berkelahi dan juga berkata kepada dirinya sendiri untuk menenangkan diri sendiri bahwasanya dia sedang berpuasa. Wahai diri, aku sedang berpuasa, maka tahanlah dari amarah dan emosi. Begitu, sahabat share sekalian. Sahabat, dalam berpuasa gitu, kita jaga mulut kita dari perkelahian. Ketika ada yang mengajak
misalkan kita naik motor, ya kita naik mobil, kemudian menyerempet mobil kita, motor kita, dan kemudian kita diajak berkelahi, atau seminimal mungkinnya diajak adu mulut. Namun ketika kita berpuasa, tahanlah mulut kita, dan berkatalah pada diri kita sendiri, wahai diri, aku sedang berpuasa, agar puasa kita sempurna sampai berbuka puasa nanti. Masya Allah. Sahabat siar yang dirahmati Allah, juga kita tidak boleh berkelahi, berselisih paham, dan juga memutus tali silaturahim ketika di bulan Ramadan. Karena apa? Karena dalam satu riwayat hadis, amal ibadah anak Adam itu tertahan sampai Allah. Pertama, karena dia syirik kepada Allah, dan yang kedua, dikarenakan dia belum memaafkan atau berselisih kepada saudaranya. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Masih ada ganjelan, masih ada perselisihan antar kedua saudara. Naudzubillah summa naudzubillah. Sahabat, coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Ya, kalau 3 hari aja nih kita berselisih sama saudara kita, berselisih, kita memutus tali silaturahim saudara kita, nah amalan kita tuh tertahan sampai Allah. Nah coba kita tanya diri kita sendiri nih, ada gak yang berselisih sama saudaranya setahun, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun, sahabat siar sekalian? Maka selama itu amalan kita gak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Sahabat, jangan hapus persahabatan atau persaudaraan karena sebuah kesalahan, tapi sebaliknya, hapuslah sebuah kesalahan demi sebuah persahabatan atau sebuah persaudaraan. Masya Allah, sahabat siar sekalian. Ya, jangan sampai kita jadi orang yang rugi, yang amalan kita nggak sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita memutus tali silaturahim dan berselisih kepada saudara muslim kita. Ya sahabat, ada tips dari saya terakhir nih. Ya, bagaimana cara memaafkan orang? Memaafkan orang yang pertama, ya ini sebenarnya dari guru saya nih. Saya belajar dari guru saya, hanya menyampaikan kembali. Dan juga ini nasihat untuk diri saya pribadi sendiri ya, dan umumnya buat sahabat siar sekalian. Apabila kita dizolimi orang lain, kita dibuat kesalahan lah, orang lain ada kesalahan sama kita, bagaimana cara memaafkannya? Yang pertama, jangan maafkan karena orang lain itu, sahabat siar sekalian, tapi maafkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau kita ingat kesalahannya, wallahi kadang sampai dunia dan akhirat ngomong, pokoknya dunia akhirat tidak saya maafkan gitu. Karena kesalahannya mungkin sudah fatal sekali, zolim sama kita, nggak bakal kita maafin ya, karena kesalahannya dia. Jangan memaafkan karena kesalahannya dia, tapi maafkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat ya. Karena kita diperintah oleh Allah untuk memaafkan. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan sampai nanti ketika kita di akhirat, ya sahabat share sekalian, kita nggak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Takutnya begitu ya, takutnya Allah nggak maafin kesalahan-kesalahan kita karena kita sombong, nggak mau maafin kesalahan orang lain. Ditanya nanti ketika di hadapan Allah, Fulan bin Fulan, aku maafkan kesalahanmu karena kau belum memaafkan kesalahan orang lain. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, kita sombong. Jangan sampai kita sombong, sahabat share sekalian. Masya Allah. Pembahasan kali ini semoga bermanfaat untuk puasa kita, sahabat share sekalian, agar kita menjaga puasa kita menjadi puasa yang sempurna sampai nanti berbuka puasa dengan tidak mengucapkan kata-kata kotor atau berselisih paham dengan mulut kita. Dan ingat, sahabat share sekalian, lidahmu adalah harimaumu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.